Record loh. Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dosen dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil case method kami yang berjudul dampak dari penggusuran pemukiman warga di depan Universitas Negeri Medan. Adapun anggota kelompok Anissa Balkis sebagai pemateri, Giri Andrian Lineker sebagai moderator, Heru Mahulai sebagai pemateri, Juan Sumamora sebagai pemateri, Krentina Senambiela sebagai pemateri, dan Muhammad Aldi Rutama sebagai pemateri. Baiklah, untuk pemateri pertama, pada Anissa Balkis saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya atas dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari case method kami. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pada permasalahan yang diangkat pada makalah ini, pada case method ini, kami mengangkat bahwa Pemprov Sumatera Utara menggusur permukiman warga yang berada di depan kampus Universitas Negeri Medan, persis di dekat areal trek sepeda Jalan William Iskandar. Penggusuran ini dilakukan untuk agenda Pekan Olahraga Nasional yang nantinya akan ada beberapa pilihan olahraga yang akan dibangun. Penggusuran tersebut mengakibatkan kericuhan, warga tak terima rumahnya digusur, sehingga terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Situasi semakin memanas karena ada beberapa warga yang mencoba menghalangi mobil eskavator yang sedang merubuhkan bangunan. Padahal, sebelum penertiban, Pemprov Sumatera Utara beserta pihaknya sudah berdialog dengan warga dan masyarakat. Saat itu, hasil dari dialog tersebut, masyarakat dianjurkan untuk mengosongkan rumahnya sebelum dilakukan penggusuran. Sewaktu berdialog, masyarakat diberi waktu kesempatan untuk mengosongkan rumahnya. Sebagian masyarakat sudah melakukan pengosongan rumah, tetapi masih ada sebagian yang belum juga melakukan pengosongan rumah pada saat waktu penggusuran telah tiba. Jadi rumusan masalah yang kami angkat pada case method ini yang pertama yaitu adalah dampak apa yang ditimbulkan dari penggusuran permukiman masyarakat di depan Universitas Negeri Medan. Kemudian yang kedua ada upaya dan langkah apa yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tujuan dari penulisan case method ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggusuran pemukiman masyarakat. Yang kedua yaitu agar mengetahui upaya serta langkah apa yang dilakukan baik pihak pemerintah maupun masyarakat tergusur untuk menemukan kesepakatan bersama dalam penggusuran di depan Universitas Negeri Medan. Manfaat penulisan dari case method ini ialah untuk meningkatkan kemampuan analisa mahasiswa dalam suatu permasalahan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang baik dan benar. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Krentina. Kepada Saudari Krentina saya persilakan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan judul yang telah kami angkat, di mana dapat disimpulkan bahwa penggusuran merupakan suatu tindakan merobohkan bangunan yang telah dibangun sebelumnya, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan beberapa sebab diantaranya. Yang pertama, untuk merapikan dan menata ulang kembali suatu tempat ataupun wilayah, di mana contohnya itu untuk merapikan dan menata ulang pemukiman kumuh dan semeraut, sehingga penggusuran ini diberlakukan. Yang kedua, untuk memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas umum, di mana contohnya pembangunan jalan tol yang jalurnya melewati pemukiman penduduk, maka penggusuran juga dapat dilakukan. Yang ketiga, untuk menertibkan bangunan-bangunan yang dapat merusak alam. Contohnya, pemukiman penduduk yang dibangun tepat di tepi sungai dan juga menginvasi sungai dapat mengakibatkan terganggunya aliran sungai. Yang keempat, untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa izin ataupun melanggar hukum. Di mana contohnya yang pertama, bangunan yang dibangun di atas tanah yang dipersengketakan. Yang kedua, bangunan yang dibangun tanpa surat IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang mengganggu estetika kota. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang dapat digusur diantaranya yang pertama, kios-kios yang dibangun terlalu dekat dengan rel kereta api dapat mengganggu jalur kereta api dan juga membahayakan masyarakat. Yang kedua, kios ataupun pertokoan yang pembangunannya memakan badan jalan dapat menimbulkan kemacetan.
Yang ketiga, kios pedagang yang dibangun tepat di atas trotoar sehingga dapat mengganggu masyarakat yang menggunakan trotoar. Jadi dari permasalahan penggusuran yang diangkat pada penelitian ini adalah sebab apa yang menyebabkan pembangunan liar tanpa izin yang dibangun di atas tanah milik pemerintah. Kemudian lahan hasil gusuran ini akan dialihkan untuk kepentingan PON yang akan datang, di mana penggusuran tersebut juga mengakibatkan kericuhan antara warga yang tidak terima rumahnya digusur sehingga terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Situasi ini juga semakin memanas karena adanya beberapa warga yang mencoba menghalangi mobil eskavator yang sedang merobohkan bangunan. Padahal sebelumnya penertiban ini dilakukan oleh Pemprov Sumut beserta pihaknya sudah berdialog dengan warga dan juga masyarakat. Saat itu juga hasil dari dialog tersebut, masyarakat dianjurkan untuk mengosongkan rumahnya sebelum melakukan penggusuran. Sewaktu berdialog juga masyarakat diberi waktu kesempatan untuk mengosongkan rumahnya, di mana sebagian masyarakat sudah melakukan pengosongan rumah, tetapi masih saja ada sebagian masyarakat yang belum melakukan pengosongan rumah di waktu penggusuran tiba. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Crentina. Untuk metode penelitian akan dibacakan oleh Saudara Juan. Kepada Saudara Juan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Sedangkan di metode penelitian ini, tepatnya pada lokasi penelitian kami tepat di penggusuran permukiman warga depan gerbang 4 Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar, PS 5 Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2023. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan pada hari Senin 20 Maret 2023 pukul 11.00 sampai 14.00 WIB. Sedangkan pada populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah masyarakat terdampak penggusuran di depan gerbang 4 Universitas Negeri Medan. Sedangkan pada sampelnya adalah 4 pedagang yang terdiri dari 2 fotokopi dan 2 pedagang makanan. Pada teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, terkhusus dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat. Sedangkan pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu dengan data yang berdasarkan observasi langsung dan studi wawancara, kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Demikian, saya persilakan pada moderator untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Juan. Untuk slide selanjutnya, ada hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudara Aldi. Kepada Saudara Aldi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di mana ada pun hasil dan pembahasan dari case method kami ini. Yang pertama itu adalah dampak dari penggusuran. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan di lapangan terhadap para pedagang yang terdampak dari penggusuran tersebut, yang di mana pertanyaan yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, apa alasan pemerintah menggusur lokasi permukiman tersebut? Yang kedua, apa tindakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebelum melakukan aksi penggusuran? Yang ketiga, apakah ada upaya untuk meringankan kerugian masyarakat tergusur oleh pemerintah? Dan yang keempat, apakah penggusuran ini ada mengakibatkan keributan? Dari pertanyaan di atas, dilakukan wawancara terhadap 4 orang masyarakat terdampak yang terdiri dari 2 pemilik fotokopi dan 2 pedagang makanan, yang memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu Ibu Martina, pemilik fotokopi, yang dimana tanggapannya pada pertanyaan yang pertama, apa alasan pemerintah mengusur lokasi permukiman ini, yaitu dengan alasan untuk dijadikan dan dibangun untuk persiapan PON nantinya. Dan untuk pertanyaan kedua, apa tindakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebelum melakukan aksi penggusuran? Dan jawaban Ibu Martina adalah memang sebelum penggusuran, masyarakat diberi waktu untuk meninggalkan rumah. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada upaya untuk meringankan kerugian masyarakat tergusur oleh pemerintah? Dan tanggapannya, tidak ada sedikit pun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tergusur. Dan pertanyaan keempat, apakah penggusuran ini ada mengakibatkan keributan? Dan tanggapan Ibu Martina, pada waktu penggusuran keributan pasti ada karena rumah yang ditinggali bertahun-tahun dihancurkan begitu saja.
Baiklah, dari tanggapan beberapa masyarakat di atas menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya penggusuran tersebut sangat merugikan sekali kepada masyarakat yang terdampak gusuran, dan tetapi penggusuran itu sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan event besar yang tentunya pasti nanti akan berdampak besar dan positif baik untuk masyarakat sendiri maupun pemerintah. Seperti halnya dampak positif yang pertama, jika pelayanan dan persiapan yang dibuat untuk PON dilakukan secara matang, maka nama provinsi dan pemerintahan kita akan baik di mata nasional. Yang kedua, para pedagang dan pekerja jasa transport akan merasakan dampak positifnya nanti saat banyaknya pengunjung kota Medan, dan lain-lain. Kemudian, upaya dan langkah baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan penggusuran. Upaya yang dilakukan Pemprov Sumut sebelumnya adalah melakukan diskusi, pertemuan, dan mediasi untuk memberitahukan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk hal penggusuran dan ini tentu sudah menjelaskan alasan tindakan penggusuran tersebut. Sebagai masyarakat yang bijak, kita juga harus mampu untuk bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi semua instruksi dari pemerintah agar majunya bangsa ini. Penggusuran bukanlah bermaksud untuk menghancurkan atau merampas hak milik masyarakat, melainkan diperlukan dan demi melindungi hak masyarakat yang lain serta demi kebaikan negara dan masyarakat itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aldi yang telah membacakan hasil dan pembahasan. Baik, untuk kesimpulan terakhir, akan saya bacakan, suatu penggusuran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dilakukan sembarangan. Terkadang untuk mencapai kemakmuran antara pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Sebagai masyarakat, seharusnya kita mematuhi semua peraturan. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka dipastikan tidak akan pernah terjadi keributan ataupun konflik. Oleh sebab itu, kita harus cek diri sendiri apakah yang kita perbuat sudah sesuai dengan keadaan yang teratur. Baiklah, sekian hasil dari presentasi case method kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami